Jadi tim kerja ini untuk percepatan regulasi aturan perlindungan anak di dunia digital. Jadi sudah sejak Senin kita sesungguhnya rapat-rapatnya sudah sebelumnya, tapi untuk dilakukan mulai Senin dilakukan, kami tadi mendapat banyak sekali harapan dari Komisi 1 agar peraturan ini dapat segera selesai dan juga betul-betul bisa melindungi anak-anak kita dari konten-konten negatif di internet. Pada prinsipnya tim ini Bang Mun, tadi kan sudah dipaparkan di dalam ya, selain soal pembatasan usia anak, kemudian soal anggaran juga, nah boleh dijelaskan lagi apa aja dari dalam tadi? Tadi pada prinsipnya yang utama itu kita memohonkan persetujuan untuk struktur organisasi kita yang baru. Jadi untuk SOTK juga untuk revisi anggaran dari Kominfo ke Komdigi karena ada perubahan struktur yang cukup signifikan. Jadi poin 1 tadi itu, kemudian juga tentu bagaimana kita bisa mengoptimalkan dari program-program prioritas di dalam adanya efisiensi anggaran. Pada prinsipnya kita optimis untuk bisa melakukan terkhusus mengamankan layanan-layanan publik dasar yang terkait dengan Kementerian Komdigi. Untuk lain-lainnya nanti kita lihat karena memang ternyata kita temukan juga masih luas ruang untuk melakukan efisiensi di dalam. Paralel dengan itu, komunikasi dengan Kemq terus berjalan. Pada prinsipnya pemerintah tidak mau ada layanan publik dasar yang terganggu, jadi kami terus berkomunikasi juga dengan Kementerian Keuangan. Bahkan sudah terbentuk tim khusus juga ya, nah ini efektifnya kan per Senin ya, tanggal 3 untuk medsos anak. Untuk ya. Jadi tim kerja ini untuk percepatan regulasi aturan perlindungan anak di dunia digital. Jadi sudah sejak Senin kita sesungguhnya rapat-rapatnya sudah sebelumnya, tapi untuk dilakukan mulai Senin dilakukan, kami tadi mendapat banyak sekali harapan dari Komisi 1 agar peraturan ini dapat segera selesai dan juga betul-betul bisa melindungi anak-anak kita dari konten-konten negatif di internet. Pada prinsipnya tim ini berbagai warna di dalamnya, termasuk para akademisi, juga tokoh-tokoh pendidikan, dan juga ada tentu lintas kementerian, tidak hanya Komdigi. Mudah-mudahan dalam sesuai semangat dan arahan Presiden, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini bisa selesai. catatan dari satu sendiri tentang fungsinya tersebut tadi, catatan dari Catatan utamanya nanti bisa ditanyakan Pak Waket, tapi kalau yang saya tangkap pada prinsipnya ingin agar satu semangat dengan pemerintah bahwa ingin agar regulasi ini bisa segera diterbitkan. Berarti ini peraturannya turunan dari Undang-Undang ITE atau gimana, Mbak? Undang-Undang ITE memang mengamanahkan ada PP yang terkait dengan perlindungan anak. Waktu itu saya juga membahas ini di Komisi 1, memang ada pasal yang terkait perlindungan anak di ruang digital itu yang saat ini PP-nya belum keluar. Inilah yang sedang kita lakukan. Paralel dengan itu, kalau memang masih dianggap kurang kuat dan perlu membentuk sebuah aturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang, yaitu nanti kita lihat setelah PP ini berjalan. Bu, soal pembatalan proyek PDN Batam, jadi tidak ada pembatalan proyek PDN Batam karena efisiensi, sama sekali tidak seperti itu. Kondisinya adalah kontrak yang waktu itu sudah kontrak yang sangat awal waktu itu dengan Korea Selatan itu tidak dijalankan selama waktu 2 tahun. Jadi dengan demikian karena tidak berjalan, ya berarti anggarannya dari Komdigi dikembalikan ke pemerintah. Terima kasih. Bang Mun, tadi kan sudah dipaparkan di dalam ya, selain soal pembatasan usia anak, kemudian soal anggaran juga, nah boleh dijelaskan lagi apa aja dari dalam tadi? Tadi pada prinsipnya yang utama itu kita memohonkan persetujuan untuk struktur organisasi kita yang baru. Jadi untuk SOTK juga untuk revisi anggaran dari Kominfo ke Komdigi karena ada perubahan struktur yang cukup signifikan. Jadi poin 1 tadi itu, kemudian juga tentu bagaimana kita bisa mengoptimalkan dari program-program prioritas di dalam adanya efisiensi anggaran. Pada prinsipnya kita optimis untuk bisa melakukan terkhusus mengamankan layanan-layanan publik dasar yang terkait dengan Kementerian Komdigi. Untuk lain-lainnya nanti kita lihat karena memang ternyata kita temukan juga masih luas ruang untuk melakukan efisiensi di dalam. Paralel dengan itu, komunikasi dengan Kemq terus berjalan. Pada prinsipnya pemerintah tidak mau ada layanan publik dasar yang terganggu, jadi kami terus berkomunikasi juga dengan Kementerian Keuangan. Bahkan sudah terbentuk tim khusus juga ya,
Ya, tanggal 3 medsos anak. Untuk ya. Jadi tim kerja ini untuk percepatan regulasi aturan perlindungan anak di dunia digital. Jadi sudah sejak Senin kita sesungguhnya rapat-rapatnya sudah sebelumnya, tapi untuk dilakukan mulai Senin dilakukan, kami tadi mendapat banyak sekali harapan dari Komisi 1 agar peraturan ini dapat segera selesai dan juga betul-betul bisa melindungi anak-anak kita dari konten-konten negatif di internet. Pada prinsipnya tim ini berbagai warna di dalamnya, termasuk para akademisi, juga tokoh-tokoh pendidikan, dan juga ada tentu lintas kementerian, tidak hanya Komdigi. Mudah-mudahan dalam sesuai semangat dan arahan Presiden, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini bisa selesai. Catatan dari Komisi 1 sendiri tentang diskusinya dengan sebutan catatan dari Komisi 1. Catatan utamanya nanti bisa ditanyakan Pak Waket, tapi kalau yang saya tangkap pada prinsipnya ingin agar satu semangat dengan pemerintah bahwa ingin agar regulasi ini bisa segera diterbitkan. Berarti ini peraturannya turunan dari Undang-Undang ITE atau gimana Mbak Nana? Undang-Undang ITE memang mengamanahkan ada PP yang terkait dengan perlindungan anak. Waktu itu saya juga membahas ini di Komisi 1, memang ada pasal yang terkait perlindungan anak di ruang digital itu yang saat ini PP-nya belum keluar. Inilah yang sedang kita lakukan. Paralel dengan itu, kalau memang masih dianggap kurang kuat dan perlu membentuk sebuah aturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang, yaitu nanti kita lihat setelah PP ini berjalan. Bu, soal pembatalan proyek PDN Batam, jadi tidak ada pembatalan proyek PDN Batam karena efisiensi, sama sekali tidak seperti itu. Kondisinya adalah kontrak yang waktu itu sudah kontrak yang sangat awal waktu itu dengan Korea Selatan itu tidak dijalankan selama waktu 2 tahun. Jadi dengan demikian, karena tidak berjalan, ya berarti anggarannya dari Komdigi dikembalikan ke pemerintah. Terima kasih.